Oke, selamat malam Pak Suwarno selaku dosen mata kuliah pemrograman basis data. Ya, di sini saya ditunjuk untuk mewakilkan presentasi UTS untuk PBD pertemuan 8 ini. Jadi, tim member kami terdiri dari saya sendiri, Jose Fernando, Doni, Elwan, Deton, Evan, Christopher Komali, dan Amir. Nah, untuk memulai sekilas latar belakang jadi kami itu adalah Broadcare atau bisa disebut dengan sebagai sistem manajemen untuk seperti bank darah. Nah, latar belakang proyek kami adalah kenapa kami memilih proyek ini karena kami merasa sistem yang digunakan saat ini adalah sistem yang lambat dan tidak akurat. Maksudnya kenapa tidak akurat? Karena sistem yang masih menggunakan kertas dan secara manual. Jadi mereka tanpa menggunakan sebuah sistem, mereka hanya mencatat manual seperti blood type atau data-data pasien. Jadi masih tradisional sehingga kami muncullah sebuah ide proyek Broadcare ini. Nah, ruang lingkup proyek kami adalah manajemen stok darah, manajemen appointment donor darah, manajemen data pasien. Nah, untuk solusi proyek ini, jadi kami akan memberikan sebuah sistem yang memudahkan untuk menginput data dan membuat suatu appointment sehingga memudahkan pihak internal untuk melakukan input data. Jadi kami berharap sistem ini dapat memudahkan secara internal untuk menginput data seperti data pasien ataupun melakukan appointment secara langsung. Jadi semuanya diinput melalui suatu sistem ke dalam sebuah database sehingga datanya pun akurat dan tidak kacau ataupun tidak sembarangan. Nah, jadi ini sekilas model untuk model database kami. Nah, langsung saja saya tunjukkan untuk NTR kami atau coding daripada project kami. Jadi di sini saya membagikan kepada untuk tiga tier ya. Yang pertama adalah data tier. Di sini termasuk semua data akses untuk masing-masing bagian atau bagian section seperti data akses admin, login. Nah, di login ini kami membedakan semuanya. Jadi sehingga semuanya tersusun rapi dan tidak pusing saat pengerjaan. Nah, di sini terdapat juga data akses medik, data akses pasien. Helper di sini hanyalah berfungsi untuk sebagai koneksi untuk ke database. Nah, database. Lanjut, model adalah seperti untuk model daripada database kami. Nah, di sini mengkonten seperti properti, ID, username, password, dan lain-lain. Nah, saya akan tunjukkan sekilas tentang database kami. Jadi, Broadcare. Nah, di sini kami memiliki beberapa tabel seperti login admin dan lain-lain. Untuk saat ini baru hanya ada sedikit, namun seiring berjalannya waktu kami akan menambah database sesuai dengan model. Kami juga akan mengimprove model kami. Nah, di sini saya juga menggunakan stored procedure. Stored procedure sini akan dipakai ketika untuk mendapatkan pasien yang seperti yang akan saya tunjukkan. Nah, seperti salah satu contoh seperti untuk mendapatkan get patient, data pasien, data daripada pasien ya. Jadi pertama ini adalah untuk mengkoneksi ke database. Nah, di sini saya tidak langsung query, sedangkan saya menggunakan stored procedure. Jadi semuanya tertata rapi. Nah, stored procedure sini adalah get patient data yang berada di sini. Get patient data. Nah, jadi bisa dilihat seperti ini. Jadi select all from DBO patient data yang ada di sini. Nah, jadi sudah kami simpan ke sebuah stored procedure. Nah, ada juga untuk insert patient. Nah, insert patient di sini adalah untuk seperti meredis data pasien. Nah, jadi di sini sekali lagi saya tidak menggunakan query langsung untuk bagian ini.
Jadi saya hanya menggunakan store prosedur dengan parameter-parameter. Nah, yang ditandakan add di depan ini adalah parameter-parameternya. Jadi apabila tidak langsung, maka akan seperti ini. Jadi pertama saya harus mendefine parameter-parameter yang akan digunakan. Setelah itu menulis sebuah statement untuk prosedurnya, yaitu insert into DBO Patient Data. Nah, di sini saya memberikan apa saja yang harus diinsert. Nah, value-nya ini adalah yang nanti yang akan nanti admin input seperti ini. Nah, inilah parameter-parameter yang akan nanti diinput oleh admin sendiri. Oke. Setelah itu ada view. Jadi view di sini adalah semua formnya. Jadi semuanya dibedakan menjadi 3, yaitu data tier, model, dan view. Nah, sekilas untuk demo aplikasi kami seperti ini. Nah, ya, jadi ini adalah form login as. Jadi di sini nanti admin akan memilih dia ingin login sebagai apa. Di sini kami ada 3 role, super admin, admin, dan medi. Nah, medi ini nanti akan digunakan oleh dokter atau perawat untuk menginput golongan darah dari pasien setelah mereka melakukan appointment. Nah, jadi super admin ini memiliki semua fitur. Nah, super admin seperti namanya, super admin harus bisa mengakses semua fitur. Nah, admin di sini akan bisa membuat appointment dan bisa meng-create data untuk medik ya, yang selanjutnya akan digunakan oleh para dokter ataupun perawat. Jadi sebuah registrasi medik yang dilakukan oleh admin. Nah, untuk saat ini saya akan coba form super admin. Nah, di sini akan ke redirect ke login untuk super admin. Nah, di sini saya akan mencoba melogin. Saat ini login belum sempurna, namun setidaknya kami memprioritaskan sistem. Nah, apabila ditekan choose another role, maka akan kembali ke form sebelumnya. Nah, di sini saya debugging sebelumnya. Oke, nah setelah login berhasil ataupun logiknya sudah berjalan, maka akan terbawa kepada sebuah form di sini. Nah, logik daripada login tadi adalah seperti ini. Nah, di sini saya akan memanggil sebuah data akses sebelumnya yang seperti tadi saya ada di data tier. Jadi data akses untuk login super admin. Nah, jadi setelah itu saya memanggil sebuah function login super admin dengan parameter sebagai berikut. Nah, jadi saya akan mengecek apakah data tersebut ada. Apabila ada, maka akan muncul form main. Nah, atau jika gagal, maka akan muncul sebuah error. Nah, seperti itu. Nah, di sini baru saya implementkan juga change password. Nah, jadi untuk ini walaupun desain belum sempurna, namun akan kami kembangkan lagi. Jadi username ini adalah username daripada yang tadi kita input, yaitu super. Nah, old password di sini adalah old password yang sebelumnya saya gunakan. Di sini super. Nah, new password ini saya ingin mengubah ke new password apa. Nah, di sini saya ingin coba super admin. Nah, ketika saya klik change password sukses, berarti logic di sini berjalan. Nah, akan dibawa ke redirect ke login ulang. Nah, di sini dengan password yang sudah diperbarui, maka saya bisa melakukan login lagi. Nah, seperti ini. Nah, mungkin di sini baru ada 2 modul, yaitu admin dan patient. Di sini
Superami bisa meng-create admin dan meng-create pasien. Dan selanjutnya akan bisa meng-create appointment dan medik. Namun belum kami implement. Kedepannya tentu saja akan kami implement secepatnya. Mungkin sampai sini saja dulu Pak, presentasi sedikit dari project Blood Care kami. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.